Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 23 Desember 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudaraku yang terkasih, Injil menceritakan pada kita tentang Elisabet yang melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu para tetangga serta sanak saudaranya datang mengunjungi dan memberikan selamat. Selain itu mereka juga berdiskusi tentang nama anak itu. Mereka memberi nama Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi Elisabet mengatakan ia harus dinamai Yohanes. Memang agak aneh. Elisabet lalu meminta mereka menanyakan kepada Zakaria suaminya. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Setelah itu terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu dia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara-saudari terkasih, saat Elisabet melahirkan anak laki-laki, Zakaria masih bisu. Selama 9 bulan Zakaria bisu. Itu terjadi sejak mendapatkan pemberitahuan malaikat bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan dia akan menamai Yohanes. Namun Zakaria tidak percaya karena dia sudah tua dan istrinya sudah lanjut umurnya. Saya kira ini sesuatu yang sangat manusiawi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Namun malaikat berkata, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari semuanya terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Walaupun demikian, Zakaria tidak putus asa. Dia tidak kecewa pada Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Setelah Elisabet bersalin dan Zakaria menamai anaknya dengan nama Yohanes, ikatan lidahnya terlepas dan dia bisa berkata-kata. Saudaraku terkasih, Injil mengingatkan kita untuk percaya pada rencana dan janji Tuhan. Walaupun mungkin yang kita harapkan belum terjadi, tapi rencana dan janji Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Yang penting tetap setia dan percaya pada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.